Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hari Kamis adalah belajar tentang akhlak. Ini yang ditampilkan Mausu'atul Akhlak. Kalau hari Jumat itu Mausu'atul Aqidah, ini adalah Mausu'atul Akhlak, ensiklopedi akhlak. Akhlak itu dibagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, berbeda dengan adab. Kalau adab itu semuanya bagus. Akhlak itu ada kelakuan. Kelakuan manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Prinsip-prinsip akhlak dalam Islam itu ada 4. 1, kaful adza, menyingkirkan gangguan. Ya, contohnya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan, seperti paku, beling, apa saja ya mengganggu pengguna jalan. Itu contoh dari menyingkirkan gangguan. Yang kedua, badlun nada, menawarkan bantuan. Ya, menawarkan bantuan. Jadi kita melihat orang susah, kita bantu dan sebagainya. Yang ketiga adalah talaqul wajhi. Mukanya ceria, kalau ketemu orang itu ceria. Jangan perangat-perangut. Itu akhlak. Yang keempat, as-sabru 'alal adza, sabar kalau mendapat perlakuan yang kurang nyaman dari orang lain. Akhlak. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini ihsan. Ihsan itu masuk kategori yang mana? Dari yang keempat itu. Masuk kategori yang kedua, ya. Jadi apa? Memberi. Jadi yang pertama itu menyingkirkan, yang kedua memberi, yang ketiga memperlihatkan muka yang ceria, yang keempat sabar. Makna ihsan. Ihsan diddul isaah. Ihsan itu artinya berbuat baik, lawan dari berbuat jahat. Dia merupakan verbal nun dari ahsana yuhsinu ihsanan, ja'a bi fi'li hasan. Artinya dia sudah mengerjakan perbuatan yang baik. Menurut istilah, ihsan itu ada 2. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah ditunjukkan dalam hadis, ayya'budallah ka'annahu yarah, fa illam yakun yarahu fa innallaha yarahu. Yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Ini kan perasaan, ya, feeling. Tapi bentuk konkretnya adalah jiddu bil qiyami bi huquqillah ala wajhin nushi wa takmili laha. Pelaksanaan ibadah dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Itu namanya ihsan kepada Allah. Ya, nanti timbulnya kesannya itu seperti orang yang melihat Allah. Tapi bentuk konkretnya itu bersungguh-sungguh. Contohnya sikap lahiriahnya khusyuk, tidak banyak bergerak. Gerak sana, gerak sini yang tidak diperlukan. Hatinya khudu'. Khusyuk itu untuk anggota lahir, khudu untuk batin.
Khusyuk artinya tadi nggak banyak gerak, ya, tidak akan menimbulkan kesan seakan-akan dia banyak yang dikerjain gitu. Ya, sebaliknya akan menimbulkan kesan dia sedang fokus ibadah dari sisi lahiriah. Nah, dari sisi batin itu tadi, ya, fokus hanya kepada Allah saja. Jangan banyak pikiran. Waktu sholat, waktu ibadah, ya. Nah, itu ihsan kepada Allah. Nah, yang kedua adalah ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk itu lebih kepada pelayanan. Pelayanan sebaik mungkin. Kita kan dalam hidup di dunia ini tidak sendiri, ya. Kita hidup bersama-sama karena kita makhluk sosial. Praktis seseorang itu tidak bisa menyelenggarakan hidupnya sendiri. Artinya apa-apa sendiri itu nggak mungkin. Ya, nanti kan kita cukur ya nggak mungkin sendiri. Terus mau mandi pakai sabun masa bikin sendiri dan sebagainya. Keperluan-keperluan hidup kita itu saling barter. Ya. Maka di sini definisikan dengan badlu jami'il manafi min ayyi nau'in kana li ayyi makhluqin yakun. Memberikan pelayanan senyaman mungkin. Nah, memberikan pelayanan senyaman mungkin itu ihsan kepada makhluk. Ya, jadi kita memberikan pelayanan. Al-farqu bainal ihsan wa ba'di sifat. Beda ihsan dan in'am. Ihsan dan in'am. Kan ada an'am tuh kan. Ihsan itu kebaikan kepada semua. Semua perbuatan baik kepada semua tanpa kecuali. Itu namanya ihsan. Termasuk pada diri sendiri. Ya, sebab nanti Rasulullah bersabda, pada dirimu ada hak. Pada istrimu ada hak. Pada masyarakatmu ada hak. Pada Allah juga ada hak. Jadi kita harus melayani diri kita. Kalau sakit, berobat. Buatlah senyaman mungkin. Kalau sendi-sendinya sakit, carilah ramuan-ramuan apa yang membuat nyaman. Jangan dibiarkan, enggak, biar susah aja. Jangan begitu. Sehingga membuat kita, membawa diri kita ini enggak nyaman. Apa yang nyaman? Membuat kita nyaman, ya. Itu ihsan kepada diri sendiri, termasuk pada diri sendiri itu juga ihsan. Kalau in'am cenderung kepada orang lain. An'amta alaihim. Nah, itu kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau berikan. Jadi tidak pada diri sendiri. Al-farqu bainal ihsan wal ifdal. Bagaimana kalau ihsan dengan ifdal? Ifdal itu mendahulukan, melebihkan. Nah, kalau ihsan itu ke segala arah, ya. Meskipun sedikit. Kalau ifdal itu karena kita lebih, kita berlebih, uang kita lebih, tenaga kita lebih, ilmu kita lebih, maka kita bantu orang lain. Itu namanya ifdal. Sekarang hal-hal, ya, ayat maupun hadis yang mengimbau kita untuk berbuat ihsan. Pertama, dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh dengan keadilan, menyuruh berbuat adil. Siapa yang disuruh? Enggak dijelaskan siapa-siapanya. Jadi semua orang. Allah menyuruh agar berbuat adil dan berbuat ihsan. Kalau adil itu pas di tengah. Ya, kalau ihsan itu dilebihin. Kalau bahasa jualan itu diimbuhin. Diimbuhin. Jangan ngepas benar. Kalau pas itu adil.
Ya, kalau di neraca itu pas, adil. Jadi kalau Allah memperlakukan kita dengan adil, habis kita. Berapa nikmat yang kita sudah berikan, ditagih semua. Maka kita tidak berharap Allah memperlakukan kita dengan keadilannya. Tetapi Allah merespon kita dengan kasih sayangnya. Karena kita banyak kurang. Kalau mau hitung-hitungan itu adil. Ya, berapa nikmat yang sudah diberikan, berapa yang kau sudah bayar. Wah, habis kita. Tekor. Nah, tapi di dunia itu hukum itu harus ditegakkan dengan adil. Nah, ihsan itu tadi tuh ya, lebih dari adil. Wa yanha wa ita'idzil qurba, dan memberikan kepada kerabat. Kerabat itu apa? Kerabat itu yang masih terhubung dengan kakek kita yang keempat. Kerabat. Jadi kalau dihitung banyak. Ya, kakek kita itu adalah kakek pertama. Bapaknya lagi kakek kedua. Bapaknya lagi kakek ketiga. Bapaknya lagi kakek keempat. Yang punya hubungan dengan kakek sampai kakek keempat, itu namanya kerabat. Makin ke bawah makin dekat. Contoh yang terhubung dengan bapak kita ya, kakak adik kita kan, itu kerabat. Terus yang di atasnya lagi, berarti anaknya saudara kita. Kan kakeknya sama kan? Kan dia mengibaratkan kakek. Atau paman-paman kita. Bapaknya kakek. Nah, terus ke atas lagi terus. Pasti kalau dia kumpulin banyak. Mungkin lebih dari 100-an. Yang terhubung dengan kakek kita yang keempat. Jumlahnya banyak. Konon ada yang mencoba mengumpulkan itu lebih dari 100. Ya, supaya ada silaturahmi. Kalau mau dikumpulkan, itu lebih dari 100. Kita lanjutkan. Qala Sa'di, al-ihsanu fadilah. Kata As-Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin, ihsan itu adalah suatu bentuk fadilah, kelebihan. Ya, jadi artinya apa? Sikap baik yang berbeda dari orang lain. Ini suatu kelebihan. Mustahabbatun, yang disukai. Wa dzalika, bagaimana caranya? Kanaf'in nas bil mal, memberikan kenyamanan harta pada orang lain. Kita bantu dengan harta kita. Nah, itu kan namanya ihsan. Baik dengan harta, wal badan, dengan badan, dengan tenaga. Ya, orang susah kita bantu dengan tenaga. Wal ilmi, dan dengan ilmu. Memberi uang, memberi harta, memberi tenaga, atau memberikan ilmu. Itu bentuk dari ihsan. Wa ghairi dzalika min anwa'in naf'i, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk manfaat. Innahu yadkhulu fil ihsan ilal hayawan, termasuk kepada hewan. Ya. Al-bahim, al-ma'kul wa ghairu, baik yang hewan itu dipelihara untuk dimakan atau sekedar hiasan. Nah, itu kita lebih dari biasanya, kita ihsan. Allah menyampaikan dalam surat 2 ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel, janganlah kalian beribadat kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Nah, jadi ditempatkan orang tua ini, ya, yang prioritas. Wadzil qurba, dan yang terhubung dengan kekerabatan. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi kalau kepada orang tua itu ihsan, kalau perbuatan baik itu husnan. Ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang didengar oleh telinga pendengarnya, audiennya itu nyaman.
tidak menyakiti. Nah, ini kan membutuhkan ilmu ya. Walil ihsan wa fihi nahyu anil isaah ilal walidain. Sekaligus ayat ini memberikan sinyal kita dilarang berbuat jahat kepada kedua orang tua, ya. Menyakiti dalam bentuk ucapan. Nah, itu juga termasuk bagian dari perbuatan jahat. Jadi jahat itu bukan kelakuan saja, tapi juga ucapan. Ucapan, tindakan, dan perasaan. Au adam al-ihsan wal isa'ah li'anal wajib al-ihsan wal amru bisyai' nahyun an diddi. Karena di sini ada perintah ihsan pada orang tua, maka secara otomatis ya, berbuat buruk pada mereka itu dilarang. Walil ihsan diddani. Ihsan itu ada dua lawan katanya. Berbuat baik itu ada dua lawannya. Pertama adalah isaah, ya, berbuat jahat. Wa huwa a'dzamu jurman. Ini dosanya lebih besar, berbuat jahat. Kita jahatin, ya. Itu termasuk isaah. Yang kedua, tarkul ihsan biduni isaah. Kita nggak nyakitin orang, tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga tidak berbuat baik. Nolong enggak, jahatin juga enggak. Nah, ini satu bentuk keburukan yang ringan, tapi buruk kategorinya. Jadi buruk yang pertama itu buruk aktif ya, ngejelekin orang, menjatuhkan orang, berbuat tidak baik pada orang. Yang kedua, tidak peduli pada orang lain, tidak berbuat baik, itu keburukan yang paling ringan. Jadi egois ya, kita cuek-cuek aja. Ya, masa bodoh. Dia lagi susah, kita nggak nolong. Tapi kita juga nggak berbuat jahat sama dia. Kita nggak ngejahatin, cuma kita nggak nolong. Ada orang jatuh, diem aja. Biarin bangun sendiri. Pokoknya masa bodoh aja. Ya. Termasuk saudara-saudara kita yang lagi menderita di tempat lain. Kita juga tidak peduli. Nah, itu namanya keburukan yang paling ringan. Wa hadza muharram. Hukumnya haram juga, lakin la yajibu ayal haqqo bil awal. Cuma tidak seberat yang pertama. Wa kadzalika yuqalu fi silatil aqarib wal yatama. Begitu juga silah kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin. Wa tafasilul ihsan la tanhasir. Kalau mau dirinci, ihsan ini tidak bisa dihitung. Banyak sekali perbuatan baik. Ya tergantung kapasitas kita lah. Ya, kalau kita punya banyak, maka kita bisa berikan banyak pada orang. Tapi kalau kita nggak punya, maka ada satu pepatah, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya, bagaimana mungkin bisa memberi? Maka supaya kita bisa memberi, menolong banyak orang, kita harus punyanya banyak, harus kaya. Ya kaya itu macam-macam, kaya ilmunya, kaya tenaganya. Ya tadi itu, dengan harta, dengan tenaga, atau dengan ilmu pengetahuan. Summa amara bil ihsan ilan nasi umuman. Kemudian Allah menyuruh kita berbuat baik kepada semua manusia. Di sini digunakannya kata linnas. Ya, manusia. Jadi manusia dipandang dari bentuknya. Termasuk di sini katanya amarahum bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa talimul ilmi wa dzal salam wal bisyata min kulli kalamin thayyib. Nah, termasuk kepada orang kafir. Qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada semua manusia. Nah, masuk kategori manusia, orang kafir. Kita nggak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik pada mereka. Karena peluang untuk masuk Islam kecil. Wal bisyatah wa ghairu dzalika min kulli kalamin thayyib dan lain sebagainya. Termasuk ucapan-ucapan yang baik.
Walamma kanal insan la yasaun nas bi malihi umira bi amrin yaqtiru bi al ihsan ila kulli makhluk wa huwal ihsan bil qauli fa yakunu fi dimni dzalika annahyu anil kalam qabilin nasi hatta al kufar. Karena manusia tidak semua sama, ya. Andai kan ihsan itu disuruh dalam bentuk harta, nggak semua orang punya harta. Lah nanti yang nggak punya harta, ihsannya bagaimana? Nah, maka ini tawarannya banyak. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu. Nah, sehingga otomatis karena kita diminta untuk berbuat lebih, membagi apa yang kita miliki untuk orang lain, maka termasuk pada orang kafir pun kita dilarang mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Kemudian ayat yang lain adalah surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman khusus untuk Qarun. Ayat ini ditujukan pada Qarun, tapi menjadi pelajaran buat kita. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah pada apa-apa yang Allah berikan untuk kampung akhirat. Kepada Qarun Allah mendahulukan cari akhirat. Nah, tapi doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhiratnya belakang. Tapi kepada Qarun akhiratnya diduluin karena dia sudah punya. Sudah melimpah. Ya. Justru karena dunia itulah dia lupa akhirat. Qarun berbeda dengan Fir'aun karena Qarun ini dulunya orang saleh. Orang saleh, orang beriman. Sehingga dalam Quran disebutkan inna Qarun min qaumi Musa. Kalau Fir'aun sejak awal sudah menentang. Qarun ini sudah menjadi bagian orang Islam. Ya, kalau di zaman Nabi kan ada Abu Lahab, ada Abu Talib, kan? Ada Sayyidina Hamzah. Hamzah adalah bagian dari umat Islam. Abu Lahab penentang sejak awal. Kalau Abu Talib samar, itu kan? Dia ngebantu, tapi hatinya belum menerima. Jadi dalam sejarah, karena dia mendudukan Nabi itu sebagai Muhammad ibnu Abdillah, bukan Muhammad Rasulullah. Dia menolak Muhammad sebagai Rasulullah, tapi dia menerima sebagai ibnu Abdillah, ponakan, sayang pada ponakan. Nah, sehingga dia tidak menentang secara terang-terangan. Dia mensupport ketika Nabi Muhammad mendapat perlakuan tidak nyaman, dia yang pasang badan. Kata orang-orang musyrik waktu itu, Abu Talib, kaulah satu-satunya orang yang masih didengar oleh Muhammad. Kami ini udah bosen. Selalu dia nggak mau, ngeyel nggak mau. Yang masih didengar engkau. Tolonglah dekati dia, suruh dia menghentikan semua kegiatannya. Karena korban itu sudah semakin banyak. Kata dia itu, korban sudah semakin banyak. Ketika disampaikan oleh Abu Talib pesan dari orang-orang musyrik ini, lahirlah sumpah Rasulullah. Wallahi, demi Allah. Lau wada'u syamsa fi yamini. Kalau saja mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku. Wal qamara fi yasari. Bulan di tangan kiriku. Ala an atruka hadzal amra, aku disuruh menghentikan kegiatan ini, ya. Maka dia mengatakan, aku tidak mau. Sampai aku menang atau mati. Merdeka atau mati bahasa kita. Itu mengerikan sekali ya. Hatta uhlaka dunahu, sampai aku binasa tanpa Islam. Atau yudhirahullah. Allah menangkan. Islam menang atau aku yang mati. Jadi Rasulullah sudah menyerahkan jiwa raganya untuk membela Islam. Nah itu, oh kamu jadi nggak mau ya? Kata Abu Talib, ya sudahlah, kalau nggak mau, saya tetap akan mengawal kamu, akan tetap mensupport kamu, dan akan tetap menjaga, jangan sampai dijailin oleh musuh-musuh. Itu Abu Talib. Tapi tidak ada penentangan sama sekali. Gak pernah sekalipun Abu Talib itu menghalang-halangi Rasulullah, gak pernah. Menyakiti Rasulullah, gak pernah. Nah itulah. Jadi seorang humanis belum tentu masuk surga.
Seperti banyak orang pepatah, sing penting bagus sama tetangga, bagus pada setiap orang. Enggak begitu. Tidak setiap orang humanis itu masuk surga. Sebab Allah kan nyampaikan innalladzina kafaru, orang kafir, a'maluhum, amalnya karomadin, seperti bara, istadat bihirih, yang ditiup angin kencang. Apa yang terjadi? Ya hilang kebaikan. Nah ini ya, jadi statement dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Meskipun engkau mencari akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Karena dunia itu adalah bekal untuk akhirat. Jadi harusnya perbandingan kita dengan orang kafir, bekal yang harus dibawa lebih banyak orang Islam harusnya. Kenapa begitu? Ya rukun Islam aja haji. Salah satu rukun Islam itu haji. Kalau kita nggak punya duit, jangankan nggak punya duit aja nunggunya lama. Kalau tidak sekarang kita masukkan skala prioritas, mungkin kita selamanya nggak pernah berangkat haji. Saya dengar sekarang sudah 40 tahun. Sudah 40. Waktu Ramadan kemarin, menjelang Idul Fitri, saya bertemu dengan Haji Rajak. Nah, dia kan penyelenggara KBI. Ngobrol. Saya tanya, Ustadz, udah berapa tahun sekarang nunggu nih? Dia bilang 29. Ya kan? Saat di sini tetangga kita ini menyelenggarakan haji, ada Bu siapa tuh? Bu siapa tuh yang menyelenggarakan haji itu? Diundang di sini. Ya, penyelenggara haji itu waktu di sini. Dia ngomong sudah 30. Padahal antara Ramadan sampai ke tuh hanya kacok berapa hari gitu. Karena menjelang Idul Fitri waktu saya ketemu Ustadz Rajak, hanya berapa hari sudah kacok 1 tahun nunggunya. Nah sekarang saya dengar sudah 40. Waduh, gimana 40? Kalau umur 20 aja berangkatnya 60. Gimana? Rata-rata orang 20 tahun belum punya duit. Orang Indonesia kan punya duitnya di atas 40 kan? Karena dia ngumpulin sedikit demi sedikit. Kesiannya sebenarnya kalau ngeliat begitu. Ngumpulin seperak, 2 perak gitu. Udah 40 dia daftar. Ya bagus. Keinginan orang Indonesia itu banyak yang niatnya haji. Alhamdulillah ketika ada gusuran, tanahnya mau dipakai pemerintah kan dibayar-bayarin. Maka jumlah orang yang daftar haji meningkat pesat. Ini artinya orang Indonesia menempatkan ibadah nomor 1. Alhamdulillah, gitu. Ini patut disyukuri. Tapi ya itu, berhubung ini semakin meningkat, ini mengerikan. Jadi nanti kalau baru lahir daftar, usia 40 baru berangkat. Oek itu daftar. 40 tahun baru berangkat. Waduh, apalagi yang 20 tahun. 20 tahun kan belum bekerja. Baru tamat dari SMA, kuliah tahun kedua itu. Baru semester 4. Kalau terlambat sudah 60 aja udah miring-miring jalannya. Kesenggol udah jatuh. Nah inilah ya, jadi harus mendapat skala prioritas. Ke depan itu mungkin kita harus lebih kaya lagi. Jadi mendaftar sebagai Haji Plus. Haji Plus mungkin udah 10 tahun sekarang. Yang harganya 100 juta lebih. Di atas Haji Plus masih ada lagi, Furada. Nah, Furada itu undangan raja. Sekarang sih masih tahun yang sama. Kalau sekarang kita daftar nih, begitu haji kita berangkat. Itu Furada. Harganya sekitar 350 juta. Wa ahsin, nah, tetap berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Wala tabghil fasada, dan janganlah engkau cari kerusakan. Nah, kita boleh kaya, tapi jangan kekayaan itu merusak. Ya, jadi Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak melarang kita menjadi penguasa.
Ya, sebuah kesalahan memang, walaupun saya sendiri masih belum terima. Kebanyakan orang menjadi penguasa itu melenceng. Tapi kalau kita pikirannya sempit, kita menarik diri dari kekuasaan, nanti penguasa diisi oleh orang-orang jahat. Nah, kita juga sudah berusaha mengisi orang-orang baik, tapi begitu jadi penguasa melenceng. Nah, ya apalagi orang jahat gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, supaya kita tidak bernasib seperti Qarun, penting buat kita belajar dari Qarun, sejarah Qarun. Karena Qarun berbeda dengan Firaun. Ya, Qarun itu bagian dari orang beriman. Bahkan menurut Ibnu Katsir, Qarun itu sampai dijuluki Al-Munawwar, orang yang bercahaya. Kenapa? Karena Qarun ini bisa membaca Taurat dengan merdu. Kalau ibarat kita sekarang qori. Tapi kenapa bisa begitu, amburadul? Memang banyak juga sih. Di antara kita juga begitu. Kenapa amburadul? Karena tidak konsisten, tidak istiqomah. Ya, ini pelajaran buat kita ya. Godaan terbesar itu. Nah, begitu kita diberi kelebihan harta, sudah miring gitu. Udah nggak bisa tegak. Diberi penguasa, diberi kekuasaan, belum jadi mas sering mampir masjid tuh. Malah menawarkan diri jadwal-jadwal. Udah jadi, dikasih jadwal gak pada diisi. Waduh. Qala Syaukani fi tafsiri wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ay ahsin ila ibadillah kama ahsanallahu ilaik, bima an'ama alaika minan ni'ami dunia. Artinya kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ingatnya itu jangan ingat orang itu. Ingatlah Allah telah berbuat baik. Ya, jadi kita ini dalam berbuat ihsan harus penting juga buat kita ini untuk belajar dari sejarah Qarun. Kenapa Qarun bisa disiksa oleh Allah ya? Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam bumi sehingga disebut dengan harta Qarun. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, semoga wawasan kita bertambah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk kajian kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, senantiasa membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.